kita mau bahas mengenai konsep usaha energi. Jadi, sebuah benda yang diberi gaya F, F-nya itu membentuk sudut alfa terhadap perpindahan, maka usaha yang dilakukan oleh gaya F ini sama dengan Fx kali S, gaya yang searah perpindahan, ya. Sehingga sama dengan F cos alfa kali S. Jadi, di sini ada dua yang berpengaruh, bukan dua, yang tiga yang berpengaruh, yaitu ada gaya, ada sudut, ada perpindahan. Maka dikatakan ada usaha kalau ada ketiga-tiganya itu. Nah, mengenai sudut alfa. Alfa itu bisa sudutnya 0 derajat, itu berimpitan, ya. Bisa sudutnya sembarang, alfa misalnya. Bisa sudutnya 90 derajat. Bisa sudutnya 180 derajat. Nah, kalau sudutnya 90 derajat, kosinus 90 derajat itu kan sama dengan 0. Ini sama dengan 0. Nah, kalau salah satu dari komponen ini sama dengan 0, berarti berapapun bilangannya, kalau dikali 0 pasti akan 0. Ya. Kemudian kalau sudutnya 180 derajat, kosinus 180 derajat itu negatif. Jadi, usaha yang membentuk sudut 180 derajat itu akan menghasilkan usaha yang negatif. Gaya yang membentuk sudut 180 derajat akan menghasilkan usaha yang negatif. Contohnya adalah gaya gesek, ya. Jadi kalau misalnya kita gambarkan sebuah benda di lantai horizontal diberi gaya F membentuk sudut alfa. Nah, di sini kan sebenarnya ada banyak gaya. Yang pertama pasti dia punya gaya berat, W. Gaya normal, N. Gaya gesek, F ges kalau kasar. Nah, sekarang lihat F ini membentuk sudut alfa. Berarti W oleh F X sama dengan F cos alfa kali S. Ya kan? Nah, W oleh N gayanya namanya gaya normal, sudutnya kosinus 90 derajat kali S. Otomatis ini sama dengan 0. Karena kosinus 90 derajat tadi sama dengan 0. Kemudian W oleh F ges. Gayanya gaya gesek. Nah, gaya gesek terhadap perpindahan itu bertolak belakang. Berarti sudutnya kosinus 180 derajat kali S. Nah, ini sama dengan min F gas kali S. Negatif nanti ya. Kemudian yang terakhir W oleh gaya berat. Gayanya namanya gaya berat. Gaya berat terhadap perpindahan sudutnya 90 derajat. Kosinus 90 derajat sama dengan 0 lagi kali S ya. Sama dengan 0 lagi. Jadi perhatikan di sini sangat dipengaruhi oleh sudut. Ya. Jadi W akan negatif, W akan positif, W akan sama dengan 0. Ada 3 kemungkinan untuk itu. Kemudian konsep mengenai energi. Energi suatu benda karena gerakannya disebut sebagai energi kinetik. Ya, energi kinetik itu dimiliki benda kalau benda itu bergerak. Misalnya dia punya massa M, dia bergerak dengan kecepatan V, maka punya EK setengah M V kuadrat. Mengulang ya, saya sudah pernah. Kemudian ada energi potensial. Potensial yang sangat kita kenal adalah potensial gravitasi. Ya, misalnya ini potensial gravitasi itu sangat tergantung pada acuan. Ini acuannya. Kemudian dia berada pada suatu ketinggian H. Suatu ketinggian H. Maka energi potensial gravitasinya sama dengan mgh. Nah, energi potensial satu lagi yang mau kita bahas adalah energi potensial pegas. Pegas itu seperti apa? Seperti ini. Jadi, kalau sebuah pegas ditekan atau dia ditarik, maka energi yang kita berikan itu akan disimpan sebagai energi potensial pegas.
potensial pegas. Ya. Pegas punya identitas yaitu mengenai konstanta pegas K. Ya, energi potensial pegas didefinisikan sebagai setengah K X kuadrat. Nah, X-nya ini adalah tertekannya pegas. Tertekannya pegas bisa tertekan, bisa memanjang. Ya. Jadi ada 3 buah energi kinetik, energi potensial gravitasi, energi potensial pegas. Kemudian dari energi dengan usaha tadi, ternyata ada hubungan antara usaha dan energi yang kita sebut sebagai teorema usaha energi. Teorema usaha energi. Nah, jadi misalnya sebuah benda berada di lantai horizontal, kemudian kita beri gaya sehingga dia berpindah sejauh s. Nah, kalau ini kecepatan awal, ini kecepatan akhir Vt dari hukum 2 Newton, F sama dengan M kali A. Kemudian dari GLBB, ya kita menggunakan ini dari GLBB. Kita punya persamaan S sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat. Ya kan? Kemudian kita punya persamaan VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2 AS. Ya. Nah, mana yang mau kita pakai? Nah, kalau kedua ruas dari persamaan itu kita kalikan dengan S, F kali S sama dengan M A kali S. Nah, AS-nya diambil dari sini. AS itu berarti A kali S ya, VT kuadrat dikurang V0 kuadrat. Sehingga F kali S sama dengan M, AS-nya dari sini. VT kuadrat min V0 kuadrat dibagi dengan mana tadi? 2. Nah, kita punya sekarang setengah M VT kuadrat. Nah, ini kan kita kenal sebagai energi kinetik. Sedangkan F kali S kita kenal sebagai usaha, W. W sama dengan EK2 atau EK akhir dikurang EK awal. EK akhir dikurang EK awal. EKT min EK0 atau sama dengan delta EK. Ternyata usaha sama dengan perubahan energi kinetik. F kali S sama dengan setengah M VT kuadrat dikurang setengah M V0 kuadrat. Ya. Tuh. Kemudian kita bahas lagi mengenai hukum kekalahan energi. Ya, hukum kekekalan energi. Nah, ini suka disebut sebagai hukum kekalahan energi mekanik. Energi mekanik itu adalah energi yang dimiliki oleh sebuah benda dengan sendirinya. Energi mekanik bisa berupa energi potensial, bisa berupa energi kinetik, atau dua-duanya. Jadi bisa berupa energi potensial saja, atau energi kinetik saja, atau dua-duanya. Ya. Energi potensial tadi gravitasi berarti M, G, H. Energi kinetik berarti setengah M, V kuadrat. Nah, hukum kekalahan energi mekanik itu berlaku pada 2 kejadian, 2 keadaan. Kedudukan juga bisa, keadaan awal dan akhir juga bisa. Jadi,
Kalau misalnya nih main perosotan misalnya main perosotan, ada lintasan di titik A, ada lintasan di titik B, ada lintasan di titik C, ya. Kalau ini kita ambil sebagai acuan, maka di sini punya ketinggian HA. Di sini ketinggiannya 0, kemudian di sini punya ketinggian HC. Maka energi mekanik di A akan sama dengan energi mekanik di B, akan sama dengan energi mekanik di C. Nah, di A berupa energi potensial saja, MGHA. Karena dia belum bergerak, dia dilepaskan dari sini misalnya. Kemudian ketika dia dilepaskan dari puncak A, dia akan menggelinding sampai di B. Nah, ketika di B, karena dia nggak punya ketinggian, maka energi mekaniknya hanya berupa energi kinetik saja. S setengah M VB kuadrat. Nah, kemudian dia akan melanjutkan sampai di titik C. Di titik C itu dia punya ketinggian dan dia punya kecepatan. Maka di sini ada energi potensial MGHC plus setengah MVC kuadrat. Jadi kamu boleh menggunakan A sama dengan B, A sama dengan C, B sama dengan C, terserah yang mana. Ya, pokoknya dalam setiap peristiwa ini, bila tidak ada gaya luar, akan selalu berlaku hukum kekalahan energi mekanik. Ya, energi mekanik dimanapun tetap sama. Nah, hukum kekalahan energi mekanik ini kita berlakukan atau berlaku hanya jika tidak ada gaya luar. Nah, sekarang bagaimana kalau ada gaya gesek? Jadi hukum bukan hukum ya, energi mekanik bila ada gaya luar atau gaya gesek. Gaya gesek. Ya, jadi misalnya benda di lantai datar, ya, dia diberi gaya F, mula-mula kecepatannya V0, kemudian karena di sini kasar, maka suatu saat dia akan berhenti. Nah, VT. Di sini ada gaya ini tidak ada gaya luar. Gaya yang ini kita hilangkan saja. Jadi saya gambar di bawah aja. Misalnya sebuah benda yang mula-mula bergerak, V0, ini ada lantai yang kasar, sehingga gaya geseknya ke sini, F gesek. Nah, karena tidak ada gaya lagi yang bekerja di sini, yang bekerja hanya gaya gesek, maka suatu saat dia akan berhenti. Seperti kalau kita menggelindingkan bola di lantai, kan lama-lama akan berhenti. Nah, VT-nya sama dengan 0. Maka di sini dia bergeraknya ke arah kanan. Gaya geseknya ke arah kiri. Ya kan? Sebetulnya pakai konsep usaha tadi juga bisa. Tapi di sini kita bisa menggunakan konsep W oleh F gas sama dengan delta EM, energi mekanik. Jadi usaha oleh gaya gesek itu sama dengan pengurangan energi mekanik. Nah, sekarang energi mekaniknya karena dia di bidang datar, tidak ada perubahan energi potensial, maka energi mekaniknya adalah energi kinetik. Jadi min F gas kali S-nya ini perpindahannya sama dengan setengah M V T kuadrat min setengah M V0 kuadrat. Nah, ini kalau berhenti berarti VT-nya sama dengan 0. Negatif-negatif kan bisa coret. Ya. Jadi kalau ada gaya gesek, maka usaha oleh gaya gesek sama dengan pengurangan energi mekaniknya.
Ya, jadi V oleh F gas sama dengan delta EM. Ya, artinya sebagian energi kemana sih sebetulnya? Sebagian digunakan untuk melawan gaya gesek. Ya, itu mengenai konsep energi mekanik bila ada gaya luar. Nah, satu lagi aplikasi yang digunakan dari usaha energi ini adalah permainan yang ada di Dufan, roller coaster. Jadi kalau ada roller coaster itu kamu nggak boleh naik sembarangan, karena nggak semua roller coaster itu aman, ada syaratnya ternyata. Ini saya gambarkan misalnya ini dari suatu puncak. Ini keretanya di sini suatu puncak. Nah, di puncak itu kan kereta dari keadaan diam. Ini misalnya H. Kemudian masuk sini. Ini ada suatu lintasan yang berupa lingkaran, muter, ya. Saya ambilkan di sini ada titik puncak. Titik puncak kita beri nama, kalau ini misalkan titik A, ini kita beri nama titik B. Kemudian muter lagi sampai di sini suatu saat, ya kan? Nah, di sini yang konsep yang kita pakai ada dua. Pada saat kita membahas lintasan roller coaster yang berbentuk lingkaran ini, kita gunakan konsep gerak melingkar. Sebuah benda, kita tahu bahwa sebuah benda itu bisa bergerak melingkar hanya jika kalau dia punya gaya sentripetal. Gaya sentripetal itu apa? Gaya yang selalu menuju ke pusat. Nah, ketika dia berada di puncaknya, nah, nih sini di puncaknya sini. Di sini ada gaya berat W dan satu lagi ada gaya normal N. Jadi ada N dan ada W yang menuju ke pusat, berarti dia berfungsi sebagai gaya sentripetal. Ya kan? Nah, kalau kita muter, kan kita nggak bisa muter itu pelan-pelan. Ada batasnya. Batasnya itu pengaruhnya apa? Pada N ini loh. N ini kalau kita naik roller coaster kan bisa berkurang suatu saat ketika di puncak sini N-nya akan sama dengan 0. Jadi kita berasa seperti nggak duduk. Ya, jadi hanya menyentuh kursi tapi tidak duduk. Nah, di sini pada saat ini adalah batasan kecepatan minimal yang diperbolehkan sebuah roller coaster itu aman. W sama dengan Fs. Berarti M kali G sama dengan gaya sentripetal itu adalah M V kuadrat dibagi R. R-nya itu ini jari-jari. Ya kan? Sehingga ini V minimal tadi ya, V minimal. Berarti M dengan M kan boleh coret. Kita tahu V minimalnya kuadrat sama dengan G kali R. Ya, V minimal kuadrat sama dengan G kali R. Nah, sekarang kita balik lagi ke sini. Ke hukum kelahiran energi mekanik tadi. Ketika kita naik roller coaster, maka akan berlaku energi mekanik di A akan sama dengan energi mekanik di B. Ya, di A berupa energi potensial MGH saja, karena baru diluncurkan. Di B dia punya energi potensial di B MGHB plus dia juga bergerak. Karena kalau kita nggak bergerak kita nggak akan mau, ya. Jadi setengah MVB kuadrat. Ya. Jadi ini MGH sama dengan HB MG. Nah, kalau dia ini roller coaster dengan jari-jari R, berarti kan di puncak sini punya ketinggian 2R. Sama tambah setengah M. Berapa tadi syarat V minimal? V minimal kuadrat sama dengan GR. Kita tuliskan GR. Nah, mana yang nggak perlu, yang boleh coret? M semua punya. Ya. G semua punya. Sehingga kita tinggal punya H
sama dengan 2R plus setengah R. Nah, berarti kan H sama dengan 2 tambah setengah, 2 setengah, atau 5/2. Jadi, ketinggian awal dengan puncak dari lintasan berupa lingkaran itu ada hubungan H sama dengan 5/2R. Ini ketinggiannya, atau jari-jari minimal yang diperbolehkan harus sama dengan 2/5H. Nih. Nah, ini kalau kamu mau naik roller coaster dengan aman. Ya, harus perhatikan ini. Satu lagi mungkin yang di soal itu adalah apa ya, pegas kalau nggak salah ya. Nih, kalau misalnya di ujung sini ada pegas, kemudian di sini ada sebuah benda. Nah, di sini ya, ada pegas, ada benda. Benda ini punya ketinggian H. Kemudian di sini ada pegas. Nah, kalau misalnya ini dipakai sebagai kedudukan 1, ini sebagai kedudukan 2, maka akan berlaku hukum kelahiran energi mekanik sebetulnya ini. EM di 1 sama dengan EM di 2. Nah, di 1 energi yang dimiliki adalah energi potensial gravitasi mgh. Ini dilepaskan ya, jadi nggak punya kecepatan. Di 2 energinya adalah energi pegas, potensial pegas, setengah kx kuadrat. Jadi kalau misalnya ditanya berapa tertekannya pegas, nih x kuadrat sama dengan, ini pindah sini, 2 mgh per k. Ya kan? Kalau misalnya X-nya ini kan dalam bentuk kuadrat, berarti ya tinggal lihat akar aja. Akar 2 mgh per k. Tuh. Itu beberapa penjelasan mengenai usaha energi. Semoga bermanfaat. Kalau misalnya ada yang masih mau ditanya, nanti bisa ditanya di Google Classroom. Oke, selamat belajar ya.